Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Hengki Angguna Almansyah dengan NIM C0C020001 dari Prodi D3 Akuntansi kelas A dengan dosen pengampu Bapak Yuli Usman SE MSI AKCA dengan mata kuliah akuntansi biaya. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang biaya bahan baku. 1. Unsur biaya yang membentuk harga pokok bahan baku yang dibeli. Biaya bahan baku adalah seluruh biaya untuk memperoleh sampai dengan bahan siap untuk digunakan yang meliputi harga bahan, ongkos angkut, penyimpanan, dan lain-lain. Sebelum dibahas unsur-unsur biaya yang membentuk harga pokok bahan baku yang dibeli, berikut ini diuraikan sistem pembelian lokal bahan baku. A. Sistem pembelian. Sistem pembelian lokal bahan baku terdiri dari 1. Prosedur permintaan pembelian bahan baku. Jika persediaan bahan baku yang ada di gudang sudah mencapai jumlah tingkat minimum pemesanan kembali, bagian gudang kemudian membuat surat permintaan pembeli yang kemudian dikirimkan ke bagian pembeli. 2. Prosedur penerimaan bahan baku. Pemasok mengirimkan bahan baku kepada perusahaan sesuai dengan surat order pembelian yang diterimanya. 3. Prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang. Bagian penerimaan menyerahkan bahan baku yang diterima dari pemasok kepada bagian gudang. Bagian gudang menyimpan bahan baku tersebut dan mencatat jumlah bahan baku yang diterima dalam kartu gudang atau stok card. 4. Prosedur pencatatan utang yang timbul dari pembelian bahan baku. Bagian pembelian menerima faktur pembelian dari pemasok. Bagian pembelian memberikan tanda tangan di atas faktur pembelian sebagai tanda persetujuan bahwa faktur dapat dibayar karena pemasok telah memenuhi syarat-syarat pembelian yang ditentukan oleh perusahaan. 2. Biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. Semua biaya yang terjadi untuk memperoleh bahan baku dan untuk menetapkannya dalam keadaan siap untuk diolah merupakan unsur harga pokok bahan baku yang dibeli. Oleh karena itu, harga pokok bahan baku tidak hanya berupa harga yang tercantum dalam faktur pembelian saja. Perlakuan terhadap biaya angkut ini dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Biaya angkut diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli. Apabila angkutan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, maka alokasi biaya angkut kepada masing-masing jenis bahan baku yang dibeli dapat didasarkan pada A. Perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli, B. Perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli, C. Biaya angkut diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. 2. Biaya angkut tidak diperhitungkan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, tetapi diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Pada awal tahun anggaran, jumlah biaya angkut yang akan dikeluarkan selama 1 tahun ditaksir. Jumlah taksiran biaya angkut ini diperhitungkan sebagai unsur biaya overhead pabrik dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik. Biaya angkut yang sesungguhnya dikeluarkan kemudian dicatat dalam debit rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. 3. Unsur biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku. Berbagai macam metode penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi atau material costing method. Di antaranya adalah peramalan ekonomi. 1. Metode identifikasi khusus. Dalam metode ini, setiap jenis bahan baku yang ada di gudang harus diberi tanda harga pokok persatuan berapa bahan baku tersebut dibeli. Setiap pembelian bahan baku yang harga persatuannya berbeda dengan harga persatuan bahan baku yang sudah ada di gudang harus dipisahkan penyimpanannya dan diberi tanda pada harga berapa bahan baku tersebut dibeli. 2. Metode biaya standar. Dalam metode ini, bahan baku yang dibeli dicatat dalam kartu persediaan sebesar harga standar, yaitu harga taksiran yang mencerminkan harga yang diperkirakan untuk tahun anggaran tertentu. Pada saat pakai, bahan baku dibebankan kepada produk pada harga standar tersebut. 3. Metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Dalam metode ini, pada tiap akhir bulan dilakukan perhitungan harga pokok rata-rata persatuan tiap jenis persediaan bahan baku yang ada di gudang. Harga pokok rata-rata persatuan ini kemudian digunakan untuk menghitung harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi dalam bulan berikutnya.
4. Metode rata-rata bergerak atau rata-rata tertimbang. Dalam metode ini, persediaan bahan baku yang ada di gudang dihitung harga pokok rata-ratanya dengan cara membagi total harga pokok dengan jumlah satuannya. Setiap kali terjadi pembelian yang harga pokok persatuannya berbeda dengan harga rata-rata pokok persediaan yang ada di gudang, harus dilakukan perhitungan harga pokok rata-rata persatuan yang baru. 4. Masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku. 1. Sisa bahan. Sisa bahan merupakan bahan baku yang rusak dalam proses produksi, sehingga tidak dapat menjadi bagian produk jadi. Jika sisa bahan tidak mempunyai nilai jual, akibat yang timbul adalah harga pokok persatuan produk jadi lebih tinggi. Jika bahan masih mempunyai nilai jual, masalah yang timbul adalah bagaimana memperlakukan hasil penjualan sisa bahan tersebut. 2. Produk rusak. Produk rusak merupakan produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Produk rusak merupakan produk yang telah menyerap biaya produksi dan secara ekonomis tidak dapat diperbaiki menjadi produk baik. Perlakuan terhadap produk rusak sangat tergantung dari sifat dan penyebabnya terjadinya produk rusak, yaitu A. Apabila penyebab terjadinya produk rusak adalah hal yang bersifat luar biasa, misalnya sulitnya proses produksi, maka harga pokok produk rusak akan dibebankan sebagai tambahan harga pokok produk yang baik dalam pesanan yang bersangkutan. B. Jika produk rusak merupakan hal yang normal terjadi dalam proses pengolahan produk, maka kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya produk rusak dibebankan kepada produk secara keseluruhan, dengan cara memperhitungkan kerugian tersebut di dalam tarif biaya overhead pabrik. 3. Produk cacat. Produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan, tetapi dengan mengeluarkan biaya pengerjaan kembali untuk memperbaikinya, produk tersebut secara ekonomis dapat disempurnakan lagi menjadi produk jadi yang baik. Masalah yang timbul dalam produk cacat adalah bagaimana memperlakukan biaya tambahan untuk pengerjaan kembali produk cacat tersebut. Perlakuan terhadap biaya pengerjaan kembali produk cacat adalah mirip dengan produk rusak. Demikianlah hasil presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.